Puji nama Tuhan. Kalau bagi kita semuanya, kita sudah memuliakan Tuhan, sudah menyembahkan Tuhan, biarlah setiap kita betul-betul menyangkan hati Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan saya juga ingin menyalami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia! Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Jangan sampai Pulau Roke. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam hidup yang menjadi Tuhan yang selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa jadi selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Kisah 4 ayat 12. Dan juga kita mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya akan dibenarkan, dan orang dengan mengaku dengan mulutnya dia diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan Yesus terus menguatkan kita, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita. Kalau apa? Kalau kekuatan doa yang kita panjatkan terus menerus tidak sampai kita kekuatan, ya segala doa kita. Kalau iman kita tidak memberikan kita kekuatan, ya segala iman kita. Kalau Yesus, Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, firman tidak memberi kekuatan, maka kita akan disalibkan. Itu sebabnya biarlah kekuatan dari Dia menyertai setiap kita dalam perjalanan kita. Dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami dapat menjadi teladan dimanapun kami ada, menjadi berkat dan menjadi yang terbaik di tengah-tengah dunia. Baik melalui kami, juga kami di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan terus menolong kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Pujilah Engkau dan buka hati kami, pikiran kami, firmanlah, wakil hamba-Mu, perhatikan semuanya seperti juga dari luar sana, sehingga ketika mereka mendengarkan firman Allah, kekuatan firman menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, sehingga setiap kami betul-betul mentaati Engkau, betul-betul dengan Bapa. Dalam nama Yesus, berfirmanlah, saya buka hati kami dan siapkan hati kami, dan memfokus mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan Filipi 3 ayat 17 sampai dengan 21, demikian bunyi firman Allah. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan kepadamu pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertipu kepada perkara-perkara ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada diri. Puji nama Tuhan, tema kita adalah become the best person you can be. Jadi menjadi yang terbaik atau orang yang terbaik yang dapat Anda lakukan. Jadi setiap kita harusnya
berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebagai siswa, melakukan yang terbaik, datang tepat waktu, dan belajar yang baik, dan sebagai anak, kita taat kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, itu dalam rangka melakukan yang terbaik, karena kita sebagai orang tua tentu ingin melihat anak-anak yang taat kepada orang tua. Ini mungkin sedikit agak serius saya mengatakan ketika anak saya berusia 6 bulan, ya, untuk menjadi seorang bapak yang baik bagi anaknya. Mungkin saya salah, dan tetapi itu jalur yang harus saya tempuh. Dan ketika anak saya berusia 6 bulan, kemudian itu lagi hari besar atau agama tertentu, hari-hari orang melakukan tafakur kepada Tuhan. Lalu kemudian pagi-pagi sekali ke tempat mereka sudah itu merton dan mengarahkan ke tempat saya sebagai ayah, melihat anak saya juga biru misalnya, kejang-kejang mendengar suara itu. Saya datang kepada mereka, memohon kepada mereka supaya kalau mereka main merton janganlah di depan tempat saya. Kebetulan anak saya itu terkejut, takut, ya, dan mukanya biru. Dari mereka tertawa karena namanya banyak orang. Jadi mereka menghina, mengolok, mengejek, mengatakanlah pendatang mau kok hebat. Saya hanya mengatakan kepada mereka, kalau nggak percaya, mari naik ke atas. Ya, boleh yang coba hidupkan maksudnya, lalu kita naik ke atas. Saya bilang, kalau orang dari Tuhan naik ke atas, membuktikan bahwa apa yang saya katakan benar, saya bilang. Selama ini kalian main market, bertahun-tahun saya tinggal di sini, saya tidak pernah mempermasalahkan kalian main market. Tetapi kali ini karena anak saya, ya, dalam keadaan yang seperti itu, tentu saya tidak ingin anak saya menderita, ya, karena suara-suara yang begitu keras. Dan justru 15 biji knalpot itu yang diubah menjadi motor suara letupan itu semakin menggelegar, anak saya semakin semakin biru mukanya. Lalu kemudian saya turun lagi kembali kepada mereka, saya ngomong dengan sangat, saya sujud kepada mereka, saya letakkan kepala saya ke lantai, ke aspal itu, agar mereka mau. Justru mereka tertawa-tawa, lalu kemudian mereka bersenang-senang mau menghidupkan lagi. Saya bilang, ini Tuhan, gimana ini? Mereka bukannya malah baik. Ya, untuk kali ini, maafkan saya kalau perbuatan saya ini melawan kehendak. Lalu kemudian, ini tidak patut ditiru, tapi saya lakukan di masa muda saya. Usia saya sekarang 61, anak saya sudah hampir 30 tahun, ya. Jadi itu masa muda saya, masih menggelegar darah itu. Lalu kemudian saya ambil pisau, saya atas pisau, setajam-tajamnya saya buat, baik ujungnya saya runcingkan. Lalu setelah itu mereka masih terus saja. Lalu saya bilang begini, mohon maaf, Anda sebagai orang yang begini banyak, saya bilang. Biasanya ada leadernya, ada pemimpinnya. Di dunia geng, yang pernah saya ikuti, dunia geng itu biasanya orang-orang yang ya kalau mau memproduksi suatu lahan, itu tidak perlu anak buah, kecuali itu bosnya penakut. Itu bos dengan bos biasanya. Nah, kalau jika bos kalah, maka secara otomatis lahan itu menjadi lahan milik mereka. Kalau itu di perebutan lahan pasir apa namanya. Nah, lalu saya bilang begini, karena sudah nggak bisa lagi saya mengatasinya,
Saya kemudian mengatakan siapa yang menjadi pemimpinnya, lalu tampil orang yang gemuk, merasa dia paling cepat, lalu saya kejar dia, saya kurus dia dengan pisau yang sudah saya asal itu, sudah lari ke rumahnya, saya kejar sampai ke rumahnya, dan orang tua minta maaf, sujud juga di. Saya bilang, kalau dia dapat, saya dapat pada waktu itu, sudah habis, tidak ada lagi. Tapi untungnya saya tidak mendapatkan dia. Nah, jadi kemudian jam 10 mereka datang, bondong-bondong ke rumah saya, membawa pentungan, membawa apa. Saya sudah tidak ada takut saya lagi, karena saya tidak ingin anak saya mati karena mereka. Dan apapun, saya tahu bahwa Tuhan itu juga menjaga anak-anaknya, menjaga, walaupun cara saya itu tidak baik, tetapi itu yang bisa saya lakukan, karena sudah semua jalur sudah saya tempuh. Ya, sampai saya sujud di hadapan mereka pun sudah saya tempuh. Dan pada akhirnya saya silakan mereka masuk, mau apa silakan. Dan saya kemudian istri saya suruh naik ke atas, bersujud dari belakang, dan saya katakan setelah mereka masuk, saya buang kuncinya ke jalan raya supaya tidak ada yang bisa keluar, saya atau dia, mereka masuk. Itu sudah sesuatu yang tidak bisa lagi di jalur apa yang bagi saya, anak saya jauh lebih penting dari apapun yang mereka telah kerjakan. Jadi saya katakan, silakan, kalian mau apa? Dari antara kalian ini saya tidak pernah takut, karena saya tidak salah. Dan saya siap menghadapi kalian sebanyak ini, walaupun dengan segala perhitungan. Nggak tahu adakah bisa dipinjam kalian, saya nggak tahu. Tetapi saya menghadapi kalian dengan tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu mereka bilang, tidak bang, kami minta maaf, kami sudah salah. Nah, saya terima kasih Tuhan, saya tidak tahu sebenarnya mengenai persoalan ini. Tapi kemudian mereka minta maaf. Lalu saya bilang buat istri saya, panggil istri saya turun kasih makan. Kebetulan ada warung di depan rumah saya itu, dan saya memberi mereka makan minum. Ya. Setelah mereka puas, saya support kepada mereka. Kenapa saya melakukan itu sampai saya sujud kepada pilihan itu? Bukan kan sebenarnya saya nggak boleh sujud kepada mereka pilihan. Tapi demi belas kasihan kalian, saya minta supaya kalian pergi. Tapi kalian nggak pergi. Mau jalan apa lagi yang saya tempuh? Ya kecuali itu. Ya untungnya saya nggak mendapati Anda. Tapi hubungan kami sampai sekarang itu lebih baik. Sampai sekarang, ya. Dan dia kalau apa, bang, bagaimana kabar bang? Ya, dia kalau apa di sini ada apanya lupa, dia datang kemari. Jadi akrab. Tetapi sebelumnya saya bilang, saya katakan apa? Kenapa saya katakan saya melakukan itu? Karena anak saya lagi sangat di atas. Nggak akan mungkin saya biarkan anak saya sangat di atas oleh karena perbuatan kalian. Yang sebenarnya kalian bisa bergerak ke arah pantai. Di pantai kalian bisa puas-puasan. Karena pantai dengan rumah saya itu tidak jauh. Hanya 100 meter. Sudah dapat pantai. Sudah kelihatan pantai itu. Dari rumah saya ke pantai itu, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rumah. Sudah langsung pantai. Dan kenapa kalian harus main di tempat saya, di depan rumah saya? Itu sebab kami minta maaf, kami salah. Dan kemudian kami bermaaf-maafan dan saya bilang, kenapa saya lakukan itu? Kalau saya sampai membunuh kalian satu demi satu, setidak-tidaknya hukuman saya ringan. Karena saya membela diri, dalam arti membela diri, membela anak saya yang sakit. Dan ya mungkin saya di penjara. Tapi saya bilang,
Itu saya lakukan demi menyelamatkan anak saya. Dan itu sebabnya saya itu yang kalau saya katakan yang terbaik, tapi walaupun dengan cara yang tapi tidak di jalan lain. Saya sudah menempuh dengan berbagai cara, meminta, memohon dengan sangat tidak bisa sampai sudut tidak bisa. Itu berarti setan memang sudah merasuk hati mereka. Dan ini tidak bisa. Saya katakan langsung pada waktu itu saya katakan di hadapan mereka. Saat ini saya tanggalkan kependeritaan saya. Mohon maaf, ya. Saya tanggalkan kependeritaan saya demi menghadapi pilihan yang banyak ini. Dan pada akhirnya kami hidup ya berdampingan, berbaik, dan ketika mereka tahun depannya mereka tidak lagi bermain mercon di depan rumah. Dan tahun-tahun kalaupun main mercon hanya sebagai lewat saja begitu ya, dan tidak sampai tinggal berjam-jam di depan rumah saya hanya untuk karena rumah saya itu cuma tempat. Jadi banyak orang lalu lalang untuk ke pantai. Dan kesenangan mereka itu mengganggu. Nah, yang mau saya katakan adalah hidup itu harus melakukan yang terbaik. Saya punya rancangan sebagai ayah, saya harus apa? Sebagai gembala, saya harus apa? Sebagai penjaga kota, saya harus berbuat apa? Dan itu tertulis. Kenapa? Saya ingin melakukan yang terbaik. Saya ingin hidup sebagaimana firman Allah yang pertama adalah menjadi teladan bagi semua orang. Jadi menjadi teladan bagi semua orang termasuk bagi orang beriman. Ya. Kita sebagai orang beriman dalam perkataan dan perbuatan, dalam janji, itu kadang-kala orang berjanji, kau yang enak saja berjanji, tapi merupakan segala janji-janji. Itu bukan menjadi teladan. Kalau ada orang berjanji, orang percaya berjanji, dia harus berupaya menggenapinya. Kalau tidak, dia harus minta maaf. Kalau dia tidak bisa memenuhi janjinya, dia harus minta maaf. Kata firman Allah, setengah itu patah. Setengah maut itu patah. Tapi kalau Anda tidak mengakui janji-janji Anda, karena sudah Anda terbiasa dengan janji-janji palsu. Yang penting orang senang dulu soal digenapi atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi sebagai orang percaya, kita harus lepaskan itu. Jadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan. Tentu kita ingin diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kita yang sempurna. Makanya ketika saya bercerita soal apa yang saya katakan sebagai bapak yang berani menempuh sekalipun dengan cara yang salah, mereka tertawa-tawa, oh hamba Tuhan kok begitu. Bagi saya tidak ada masalah. Tetapi saya tetap katakan itu kepada Tuhan. Mohon maaf, mohon ampun saya pada Tuhan dengan situasi ini. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu tidak membiarkan saya untuk terus seperti itu. Karena dia tahu apa yang saya tempuh itu. Dan saya tidak lagi bisa melewati apa, tapi Tuhan bisa melewatkan itu. Dan diatur begitu rupa, sehingga orang itu tidak sampai saya bisa jangkau dengan tusukan itu. Dan kalau bisa saya jangkau, pasti terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Pasti orang akan katakan orang ada membunuh tanpa tahu apa penyebabnya, bagaimana asal usulnya, sesuai dengan pengadilan baru orang. Tapi Tuhan tidak membawa saya sampai ke situ, dan justru kami berdamai. Dan makanya firman Allah katakan begitu, aku akan membuat engkau berdamai dengan musuh. Ya. Dan itu dalam waktu yang relatif singkat, karena pagi jam 4, lalu kemudian kira-kira jam 10-an itu mereka datang ramai-ramai berbondong-bondong rumah yang ribu-ribu di plus. Saya sudah cita itu
knalpot yang mereka uh, pergunakan, dan apalagi itu kaleng Baygon itu. Semua yang mereka bawa pada waktu itu langsung saya ambil. Misalkan orang itu tidak ada seorang pun yang boleh membawa alat-alat itu kembali. Nah, jadi dalam perkataan dan perbuatan kita harus, ya itu kan tidak dalam teladan. Bagi orang lain saya tidak menjadi teladan, tapi bagi keluarga saya akan tetap menjadi teladan. Kalaupun saya mengambil itu bagi keluarga saya akan menjadi teladan. Itu sebabnya Tuhan katakan aku menjadi engkau di matanya. Siapa yang berani mencontoh itu? Kalau Anda melihat anak Anda dalam keadaan sekarat biru, kejang-kejang, lalu kemudian hanya sama suara yang ada, lalu kemudian diminta dengan sangat memohon, sampai kita sujud di hadapan mereka, mereka tertawa, mereka menghina mereka, apa saja mereka pun yang mereka katakan. Itu sebabnya saya katakan ternyata batas kesabaran manusia. Dan puji Tuhan, saya bisa merasakan itu dan kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, Allah tidak akan mungkin meninggalkan. Kalau bukan karena tindakan Tuhan untuk meloloskan musuh saya dari tangan saya, karena bukan zaman perang. Saya juga sebenarnya kan tidak disuruh Tuhan berperang, tapi saya melawan hanya untuk menyelamatkan anak saya. Dan kemudian menjadi teladan perkataan dan perbuatan dalam hidup ini menjadi penting. Tidak bisa tidak. Ini ada banyak orang tidak bisa menjadi teladan. Bohong masih tetap bohong, dusta masih tetap dusta, tipu masih tetap tipu, dan lain sebagainya. Menipu masih tetap menipu, berzina masih tetap berzina. Itu tidak akan bisa menjadi teladan. Orang katakan dosa itu nikmat, memang nikmat dosa itu. Tapi sebagai orang yang percaya, orang beriman, kita tidak boleh. Pelajar-pelajar malas untuk belajar, malas untuk membaca bukunya. Dan ketika ujian, nyontek. Makanya kalau saya jadi pengawas, itu selalu saya katakan, lebih baik Anda tidak menyontek. Ketika Anda jujur, guru-guru Anda itu tidak akan sampai hasil. Ya, kalau jujur, tapi pintuan itu penting. Jangan sampai mencontek. Ada satu murid saya yang luar biasa, ya. Dan dia kalau belajar pertama, dia menolong teman-temannya untuk belajar. Karena anak ini cerdas, pintar, baik bahasa Jepang, baik bahasa Inggris, baik matematik. Dan dia sampai semua ini pembelajaran dia sangat pintar. Tapi kalau ujian jangan coba-coba, seorang pun tidak boleh mendekati dia. Dia langsung ribut. Enggak akan dapat. Tapi waktu masa pembelajaran ya pembelajaran. Orang bisa tolong, ya tolong. Tetapi kalau pada waktu ujian, jangan harap dia menjadi teladan. Sehingga orang mulai ngomong juga, dia benar sekali kamu. Saya bilang langsung kepada mereka, dia bukan sulit. Itu menunjukkan iman bahwa dia tidak akan membunuh orang. Bagaimana Pak membunuh orang? Ya, kalau kamu diberi contekan, kamu tidak belajar, itu membunuh kamu. Kenapa bisa membunuh? Ya, karena kamu terus akan tidak mau belajar.
Nah, kalau kamu dengan ini, kamu sakit hati, kamu mau belajar, itu bagus. Tapi kalau kamu sakit hati lalu mendendam, itu tidak bagus. Tapi kalau kamu sakit hati, kamu buat ini menjadi alat hidupmu untuk kamu belajar. Dan ada seseorang yang sakit hati karena dia tidak kasih contoh. Tapi kemudian dia memacu dirinya. Belajar. Orang lain keluar main-main. Dia belajar. Ya banyak kali saya ketinggalan ini. Nah, itu yang benar. Dapat memperbaiki dirinya. Dapat menyadari kesalahannya. Supaya apa? Dia bisa menjadi berkat bagi orang. Yang kedua, terbebas dari itu ayat 17. Terbebas dari kekuatan sejahat. Ya. Ini kekuatan sejahat, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu-penghulunya dan roh jahat juga. Waktu itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat sejahat. Itu Efesus 6 ayat 12 dan 13. Artinya begini, walaupun ada kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, kita tidak tahu itu topeng keselamatan, terus kemudian perintah, pedang roh, terus baju tidak keadilan, lalu kemudian juga tinggal kebenaran, kasih. Jadi itu semua perlengkapan senjata Allah yang Tuhan topeng keselamatan, yang Tuhan berikan bagi kita untuk melawan sejahat. Tuhan sudah berikan semua yang terbaik bagi kita. Kita tinggal menggunakan. Jadi sebabnya baca itu Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Makanya di ayat 10 finally akhirnya be strong in the Lord in the power of his might. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Itu bukan pada awalnya, akhirnya. Ada orang memulai dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan sikap yang baik, dengan cara yang baik, tapi kemudian melakukan, kemudian hidup dengan cara yang tidak baik. Kalau Anda kan pernah dengar, dulu saya seorang pelayan Tuhan. Dulu saya guru sekolah ini. Dulu saya pembawa firman Allah. Dulu saya berapi-api dalam Tuhan. Dulu saya jadi tangan. Dulu saya taruti. Lalu terhadap keserakaan, lalu terhadap hawa nafsu, uji terhadap godaan si gombel, tahan uji terhadap kerjasama dengan kita, tahan uji dulu. Makanya firman Allah katakan ada banyak orang menjadi seterus salib Kristus. Karena dulu bukan sekarang. Kita diharapkan right now. Sekarang ini. Lupakan yang lalu. Walaupun dulu kita menjadi berkat. Tapi teruslah kita menjadi berkat. Dan terus akan menjadi berkat. Itu yang Tuhan harapkan. Sampai kita bertemu muka dengan muka. Nah, kita bebas dari sikapnya, dari pengaruhnya, dari kekuatannya. Itu sebabnya kita tidak bisa mengalahkan si jahat dengan kekuatan kita. Dengan perbuatan kita, dengan kecerdasan kita, nggak bisa. Untuk bisa menjadi orang yang terbaik, yang dapat Anda lakukan, Anda harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Anda tidak bisa terlepas dari firman, terlepas dari Roh Kudus. Anda tidak bisa terlepas dari Bapa Anda dan Roh Kudus.
Anda harus gandol Gusti, nere Gusti. Itu baru benar. Jadi kita tidak hidup menjadi terus salib. Kalau kita hidup menjadi terus salib Kristus, yang berarti lawan kita itu lawan kita itu Tuhan. Itu sebabnya saya ingin membandingkan ya dalam Alkitab ini, di mana seharusnya kita tidak menjadi terus salib, tapi ada orang memilih menjadi terus salib Kristus. Harusnya kita memiliki karakter yang baik, ya, jujur, benar, ya, apalagi takut Tuhan, melakukan yang baik, melakukan kasih Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Ya, karakter Tuhan itulah. Gampang tentu tidak. Itu sebabnya kita perlu pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena dengan bergantung sepenuhnya kita kepada Tuhan, maka apa menjadi orang yang terbaik nggak bisa main-main itu. Karena Bapa sempurna, karakternya nggak ada yang diragukan, kekudusannya jangan diragukan, maturity-nya jangan diragukan. Itu sebabnya dia layak menjadi teladan kita. Kita semua mengikut teladan Kristus. Tapi mari kita berkata, ya, sama seperti aku mengikuti teladan Kristus, ikutilah teladan. Mampukah kita berkata seperti itu? Sama seperti aku mengikuti teladan Kristus, aku terbebas dari segala kekalahan dosa. Aku terbebas dari genggaman pengaruh si jahat. Dan ikuti teladan. Bagaimana kita bisa mengikuti teladan Tuhan? Doa saja malah dan bukan main. Doa bukan karena tergerak. Doa bukan karena kesadaran untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan. Doa bukan menjadi penghubung yang akrab dengan Tuhan. Makanya Tuhan itu memberikan Tuhan bangun pagi-pagi sekali. Panjang malam ini, ya, saya jatuh bangun sebenarnya untuk berdoa. Karena tapi saya memaksa untuk berseru kepada Tuhan. Jam 5, karena ada juk, saya bangun itu. Seharusnya kegiatan kita berdoa itu adalah sebuah kesukaan. Kenapa? Kita bertemu dengan Raja di dalam. Kita bertemu dengan Tuhan itu. Ada karakter, ada, saya sering katakan ini, kuat dan salamnya Tuhan itu akan menyertai setiap kita. Kuat itu yang kekuatan, power, tenaga, energi, ya, mengalir. Kalau kekuatan itu mengalir dalam kita, walaupun kita kurang tidur, tetap semangat juang yang tinggi, semangat 45. Kali merdeka, tetap merdeka. Nggak bisa. Merdeka sekali, berdosa sekali. Merdeka hari ini, besok berbuat dosa. Seperti moto orang yang pernah saya kenal di muka bumi. Hari ini berbuat dosa, besok minta ampun. Langsung saya katakan, ya kalau hari ini Anda mati, Anda mati. Oh, Pak Pendeta itu bilang gitu dong. Ya kalau Anda sempat
Kalau Bapak sempat bertobat, kenapa tuh Bapak hari ini berbuat? Besok siapa yang tahu? Kalau malam ini, seperti orang kaya itu, semua dia punya, semua dia katakan kepada jual, nikmatilah, bersenang-senang, puaslah, karena sudah tidak kepada saya. Dan pada akhirnya malam ini juga ambil. Wah! Ya sudah lebarkan hukumnya sudah. Karena itu kita tanda-tanda kekayaan. Ya harus benda bertahun-tahun dan lain sebagainya. Makanan tersedia dengan limpah dan lain sebagainya. Tapi malam itu yang mengikuti kita kalau kita masih dalam Tuhan adalah kebahagiaan, beristirahat, dan perbuatan baik. Wah, wah yang paling nah, jadi memiliki karakter yang baik. Selanjutnya, memiliki motivasi yang baik. Ya, siapa yang mengetahui motivasi seseorang? Jadi ada namanya internal motivation. Itu sesuatu yang dikerahkan dari dalam. Dan kalau ini motivasinya dikerahkan dari dalam, nggak ada dukungan pun dia akan terus bergerak. Ya. Tapi kalau external motivation, dia butuh dukungan orang lain. Kalau nggak ada dukungan, dia tidak bisa bergerak. Yang baik itu adalah motivasi dari dalam, internal motivation. Itu akan terus bergerak. Mau dihinakan, mau diapakan, mau diejekkan, dia akan terus bergerak. Kenapa? Dia tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Yang bisa menghentikan seseorang dalam perjuangan ini hanya dirinya sendiri. Tidak ada orang lain bisa menghentikan. Tapi yang anehnya sudah tidak mempunyai motivasi internal, motivasi ya internal, hanya memiliki motivasi eksternal, tetapi tidak mau bersahabat dengan orang-orang yang ketika dia bersama dengan dia terus bisa bergerak. Beda kalau internal, nggak ada teman pun dia akan belajar, membaca, menjadi kebiasaan. Kenapa? Mau menjadi orang yang terbaik yang dapat dilakukan, yang dapat dia bisa kerjakan. Jadi, become the best person you can be, itu tidak semudah membalik kelakuan. Tidak semudah. Ada perjuangan. Motivasi salah satu penggerak utama dalam kehidupan beriman. Mau berdoa? Nggak usah ada orang lain. Nggak usah tunggu ada apa? Kami ada doa malam di pulau ini 1 bulan sekali. Tapi itu aja kadang-kadang nggak terlangsung. Masa saya harus menunggu 2 malam, tunggu orang lain berdoa malam? Saya biasanya kalau apa 2-3 kali seminggu itu mengambil doa malam saya. Tapi yang pasti itu hari Sabtu biasanya itu malam-malam berjuang. Mudah itu tidak jatuh bangun, apalagi seorang diri. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya kita ini terbebas dari kekuatan. Dan karena kita terbebas dari sejahat, maka kita melakukan yang terbaik. Motivasi yang terbaik. Lalu kemudian memiliki motivasi yang baik itu harus dibantu. Kemudian dengan jalan bagaimana? Kalau kita lihat orang itu ya bertuhankan perut. Kita bukan bertuhankan perut, bertuhankan ya Tuhan. Tuhan. Karena kita memiliki motivasi yang baik. Terus
memuliakan Kristus. Kalau kita punya karakter yang baik, kita rindu terus untuk memuliakan Tuhan. Kalau begitu, saat kita duduk, saat kita membaca, saat kita menulis, bisa. Tetapi kalau kita tidak kena motivasi yang tulus dari dalam, kita akan sulit. Kita kerjanya akan melawan, bukan membuat orang lain senang, tapi membuat orang lain susah. Senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang. Itu berbahaya. Ya. Bahagia kalau orang menderita. Bahagia kalau orang bahagia. Menderita kalau orang bagaimana? Menderita kalau orang bahagia. Bahagia kalau orang menderita. Wali-wali. Nah, jadi kita punya motivasi yang dari dalam. Jadi kita bertuhankan Tuhan yang tidak, bukan Tuhan kita. Kerjanya siap, makan. Hari ini kita makan puas. Saya memang kuat makan. Ya, saya memang kuat makan. Tetapi saya jago memilih tubuh saya. Memang saya kuat makan, tapi saya jago dalam arti saya bisa mempercepat. Kalau misalnya waktu panjang, itu saya ternakan dulu. makan sampai nanti puasa panjang 40 hari. Ini saya sudah puasa panjang 40 hari, tetapi kemudian oleh karena situasi kondisi saya belum genap 40 hari, walaupun 40 harinya sudah lebih, tapi ada masa-masa bolong-bolong saya itu, ya, sehingga belum sampai 40 hari. Tapi pada karena itu, jadi saya makan kuat, saya bisa makan apa saja. Orang mau makan udang, pikir. Mau makan daging, pikir. Sampai kadang-kadang orang, bro, nanti kolesterol, bro. Darah tinggi. Dan macam-macam. Saya sering bilang, kalau makan dalam nama istilah iman. Supaya jangan berubah menjadi penyakit. Karena apa yang kamu takutkan, itu akan mendatang. Apa yang kamu khawatirkan, itu yang mendatang. Itu akan terjadi. Baca itu ayat 3 di Al-Quran. Nggak boleh kita memakai, nggak boleh kita pakai. Ya makan saja. Tapi jaga, ya puasa lah, apa kan. Kalau saya mau makan di pesta di sana, ya saya berolahraga dulu. Habis itu berolahraga, pulangnya saya berolahraga. Dia sudah malam, pulangnya saya sering berolahraga. Kenapa? Saya menyadari ini, saya tidak. Makanya berat saya, setelah saya mengurangi itu, ya, saya tidak mau lagi praktek. Ini sudah 85, kadang naik 87. Kalau banyak minum, banyak makan, itu sebabnya perlu ada puasa, ya, mengendalikan diri dari makan dan minum. Kadang-kadang juga menstabilkan tubuh kita. Ya. Lalu kemudian dikatakan pikiran kita tertuju kepada Kristus, tapi pikiran mereka tertuju hanya kepada perkara-perkara dunia. Itulah motivasi yang baik yang harus kita miliki. Apa? Bertuhankan Kristus, memuliakan Kristus, pikiran tertuju kepada Kristus, itu motivasi yang baik. Kalau kita belajar, kalau kita terapkan dalam dunia pembelajaran dengan motivasi yang baik, belajar sampai mendapatkan yang terbaik. Saya pernah digelari oleh sahabat-sahabat saya, itu kamus berjalan. Jadi teman-teman saya itu bertemu saya, kalau orang Jepang bilang kamus berjalan. Jadi baik dalam bahasa Jepang, baik dalam bahasa Inggris, orang menyebut saya
sebenarnya bukan karena saya sejarah, tapi setiap hari saya mencoba untuk belajar menambah satu demi satu kata-kata itu dalam diri saya. Sekarang ini saya pernah membaca Korea, walaupun agak sulit, tetapi ya memang keterbatasan kita hanya hampir bukan soalnya penting saya cinta pada ya. Jadi kita belajar dan belajar, jangan never stop, never see. Jadi jangan pernah berhenti, never stop, never see, itu jangan pernah berhenti. Jadi kalau pikiran-pikiran mereka tertuju pada perkara-perkara dunia, bukan berarti kita tidak terus kita hidup surga, bukan. Kita memang masih dalam dunia, tetapi fokus kita bukan kepada itu. Kita bekerja bukan untuk melampiaskan hawa nafsu kita, tapi kita bekerja untuk bertahan dalam rangka menyenangkan. Bukan berarti Allah tidak bisa apa-apa memperkaya kita. Bukan berarti kita tidak bisa hidup kaya, bukan itu. Tapi jangan fokus terhadap hal-hal dunia ini, fokus kepada itu. Nah, kalau Tuhan berkati kita, ya puji Tuhan, kita bisa menjadikan berkat untuk menjadi penolong bagi kita. Kiranya Tuhan bisa memberkati kita. Dan kemudian kesudahan kita, kalau kita orang percaya yang menunjukkan teladan tadi, yang terbebas dari setiap itu. Ini 19A. Kenapa saya buat 19A? Karena lebih cocok jadi apa saya di 19A itu. Jadi, kesudahan hidup kita adalah hidup tetap, sementara kesudahan hidup mereka adalah kesudahan kematian. Itu akhir dari seluruh kehidupan. Jadi buat apa kita harus memiliki segala sesuatu pada firman Allah? Dunia ini menjadi milik kita, tetapi binasa. Tapi alangkah baiknya kita memiliki segalanya, memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan, dan kita masuk luar biasa. Jadi yang terbaik. Ya, yang betul. Kemudian yang terakhir, 3, selalu memiliki harapan orang beriman. Jadi selalu memiliki harapan orang beriman. 21 ya. Kedudukan atau posisi yang kita miliki sekarang dalam Tuhan memiliki kewarganegaraan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Sulawesi sebagai warga negara Indonesia, saya berhati. Sehingga ketika orang mengganggu saya, ya, saya mengatakan saya ini warga negara Indonesia, di mana saja saya bisa tinggal. Jadi sampai ada orang yang begini, kamu kan bukan penduduk. Ya, saya bukan penduduk, tapi saya penduduk ini. Saya orang Indonesia. Sehingga di mana saja saya bisa tinggal. Jangan coba-coba intimidasi. Karena ada orang mencoba mengintimidasi. Ya, pertama ada yang harus kita lakukan kalau kita menjadi lapor. Jangan nggak lapor, itu masalah itu. Tapi kalau hanya satu malam mau transit saja, ya nggak perlu lah. Ya. Itu kan sampai 21 kali 24 jam dikatakan lapor, wajib lapor. Sampai 24 jam, misalnya kita sore, lalu kita lapor malam, kalau dekat, mestinya boleh lah. Tapi kalau jauh bisa di luar sana, ya. Apalagi kalau sudah malam kita datang kan ya. Tapi kalau sudah jadi mungkin boleh. Tapi kalau kita memang mau tinggal, itu kita harus wajib lapor. Supaya kita juga tidak menjadi teroris. Jadi kita memiliki keluarga negara dimanapun di seluruh Indonesia ini. Jadi jangan takut menghadapi orang-orang yang suka mengancam-ancam. Kamu bukan penduduk, apalagi yang mengatakan itu LC, itu bahaya. Kalau saya tidak bisa, saya akan katakan walaupun saya di mana saya kesini. Ya, mau di sini, mau di apa? Tapi kalau tinggal saya harus berlaku.
Jadi tidak diterapkan seperti itu. Jadi selalu memiliki harapan orang beriman. Kita tahu posisi kita sekarang di hadapan Tuhan. Ya, kita mengikuti dari warga daripada Tuhan. Anytime you want to die, ya, kapan dan dunia, ya kita ada dalam Tuhan. Kemudian orang yang punya pengharapan itu menantikan Tuhan Yesus kedua kalinya. Yang pertama kan dia datang, dia lahir. Kali yang kedua bukan dia lahir lagi. Kali yang kedua dia datang menjadi hakim yang adil. Kadang sudah ada di tangan. Misalkan kambing dan domba, orang jahat dengan orang baik. Orang yang dibuka dengan orang yang tidak memiliki. Ya, hidup dalam kebaikan dan hidup dalam neraka surga. Ya, karena udah terpisah. Kalau ya, sebabnya orang-orang kudusnya akan datang. Dan kalaupun kita ada tempat datangi dia dalam kehidupan, kita tidak bisa datang di awal-awal. Tapi yang jelas, saya mau katakan, matilah dalam hidup. Kalau kita hidup atau mati, kita harus menjadi hidup. Jangan kita hidup milik dunia dan mati juga milik dunia. Kita mati milik setan, kita hidup milik setan, mati juga milik setan. Tapi tidak ada orang, jarang orang yang seperti yang saya kali itu. Saya tidak sedang mengajak itu. Tapi itu adalah isu pengecualian. Bayangkan di tengah-tengah secara maut. Dia tidak minta ampun kok gitu. Tapi hanya dia bilang kepada Tuhan, kalau untuk masuk dalam program tidak ada minta pengampunan. Tapi siapa yang tahu hatinya seorang? Siapa yang bisa membaca? Tuhan bisa membaca. Dan itu sebabnya hari ini juga kita bisa. Wah, ya, dan terakhir, kalau kita sampai, ya, bagaimana yang kita baca dalam Yesus 1, kalau kita sampai belum mati, lalu kemudian bertemu dengan Tuhan, nah, pasti ada nanti masa-masa seperti itu. Begitu orang takut, istriku di mana? Sudah diangkat. Suamiku di mana? Sudah diangkat. Dia tertinggal. Anakku di mana? Sudah diangkat. Dia tertinggal. Heboh seluruh dunia. Kenapa? Ada orang-orang diangkat. Heboh. Orang yang pernah percaya kepada Kristus. Wah, ini kedatangan Tuhan kali yang kedua. Orang-orang ini telah diubah dalam sekejap mata. Aku tertinggal. Ampuni aku Tuhan. Ampuni. Gak ada lagi. Aku salah Tuhan. Aku minta ampun. Aku minta ampun. Gak ada lagi. Pintu anugerah sudah tertutup. Kalau dia sampai datang kali yang kedua di awal, tidak ada lagi. Aku tidak ada tempat meneraga. Nah, sebelum tiba waktu, dengarkan baik-baik perbuatan dari awal sampai akhir. Supaya apa? Kita tidak tertinggal dalam dunia. Tapi kita sebagai orang-orang yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita sampai itu sampai. Mari kita tunduk. Sekarang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga become the best person you can be, atau we can be. Kami kita tinggal bersama dengan Tuhan, karena kami bisa hidup teladan dalam hidup ini, terlibat dari pengharapan, jahat, dan kami selalu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih buat Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang di luar sana. Apabila mereka mendengarkan firman Allah, atau menguatkan mereka, menolong
Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami yang sedang dalam keadaan baik. Tapi kami berdoa supaya keadaan baik-baik. Mereka yang sedang menangis berduka, kami berdoa tepatnya mereka bisa pulih dari keadaan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan kejadian kami sudah pernah alami. Bagaimana selatan masih hidup dan hampir 8 dan itu sebabnya ada banyak kerusakan yang depan terjadi orang-orang ini. Kami tidak tahu bahwa banyak orang yang sedang meninggal di dalam peristiwa tersebut. Tapi kiranya mereka yang mendapatkan juga mereka dibutuhkan, mereka yang faktor benda mereka dalam rusak dan lain sebagainya. Semoga pemerintah juga tetap cepat tanggap untuk mengatasi persoalan bangsa yang terjadi. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang terjadi. Semua dalam rancangan dan kemauan Tuhan. Sebabnya sebagai orang-orang yang beriman, biar kami hidup tawakal, hidup bersabar, hidup pasrah sepenuhnya kepada Bapak dalam nama. Terima kasih. Dan kami berdoa bagi gereja dapat menjadi berkat ini, bantu kami. Tetaplah Bapak dipermuliakan, tetaplah kami memiliki motivasi yang baik dari Tuhan, kepada perbuatan dan tindakan kami, sehingga kami betul Tuhan dapat melakukan kehidupan yang bangsa. Terpujilah Engkau, kami syukur kami semua hal yang baik yang tidak. Dan kami juga berdoa dalam keadaan mereka dalam nama Yesus, lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepada mereka sakit, kalau sakit penyakit yang mereka tidak keluar dan kalau diri tidak menjadikan di dalam nama Tuhan. Ingat yang menunjukkan itu yang menolong. Terima kasih Bapak di surga dan dalam masalah yang rumit dalam hidupmu, jika tangan-tangan yang diarahkan kepadanya, masalah dalam hidup rumah tangga dan usaha, pekerjaan dan sebagainya, Tuhan, hamba berdoa kepada Tuhan Tuhan memberikan solusi dan Tuhan memberikan mereka jalan keluar yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa membiarkan firman, menunjukkan Engkau sebagai firman-Mu. Anak-anak yang sekolah diberkati dengan kecerdasan kecerdasan kepada Allah, mereka punya motivasi internal yang dari Tuhan, sehingga mereka tetap mau belajar. Kalaupun mereka memiliki motivasi eksternal, Tuhan tolong mereka sehingga mereka bisa menjaga mereka. Dan itu dorongan, dan itu support dari orang-orang yang mengerti. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua anak-anak usaha diberkati, bangsa diberkati oleh Tuhan, bisa mengalami persoalan ekonomi. Kami tahu situasi tidak baik-baik saja. Ada banyak tenaga baik di usaha, baik di kota-kota dan lain-lain. Wirausaha pun melambat, tapi kami yakin dan percaya selalu ada perbedaan. Orang-orang beriman, orang-orang percaya mengandalkan Tuhan, orang yang hanya flow. Dan kami percaya Tuhan bahwa sumber segala berkat, jadi upaya tidak akan menambah ini, tapi berkat Allah sumber. Itulah engkau, sehingga bangsa kami bukan menjadi bangsa yang malas, tapi mereka berupaya bekerja keras untuk bertanggung jawab mencapai hidup dari mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah bangsa-bangsa, diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Nyaman sampai Pulau. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan Kristus dalam dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai
renungan ini sampai mengatakan kekuatan Tuhan, salam Tuhan, baik. Dalam nama Yesus. Amin.